menggelora sekali ibu-ibu ini. Nah, hari ini kita nge-game ya Bu ya. Kita nge-game bersama. Nanti saya akan membagikan sebuah kartu Bu, atau rangkaian dari gambar. Nanti silakan ibu-ibu mengurutkan rangkaian gambar ini dan memaknai gambar yang ada gitu ya Bu ya. Karena di sini ada 3 ibu-ibu, jadi saya akan bagi menjadi 3 kelompok ya Bu ya. Bu Friska, Bu Ririn, dan Bu Tari. Nah nanti silahkan para ibu-ibu untuk mengurutkan ini dan menceritakan kepada saya kira-kira apa makna dari gambar ini gitu ya Bu ya. Paham Bu? Paham. Oke. Kalau paham silahkan, monggo Bu Friska, monggo Bu Ririn, dan monggo Bu Tari. Silahkan diurutkan dan dijelaskan kalimat apa dari gambar itu menjadi kalimat ya Bu ya, menjadi sebuah cerita ya Bu ya. Saya beri waktu 5 menit ya Bu ya. Sampun Bu? Sampun ya. Saya ingin dengar dari kelompok 1 dulu ya, dari Bu Friska. Kira-kira gimana Bu pendapat Ibu terkait dengan rangkaian gambar itu Bu? Iki anu Mbak, bapake karo anake apa jadi mukul batu. Terus anake kan dijak mukul batu. Ya. Terus tiba-tiba anake lara. Nggih. Apa terus bar kuwi digawa nang rumah puskesmas Nggih. karo bapake. Terus jarane doktere anak bapak sakit karena kecapean dan kurang gizi. Oh gitu ya Bu ya. Nggih. Jadi ceritanya di Bu Friska kuwi anake dikon kerja dan akhirnya anake ngedrop alias loro, dan setelah diperiksa nih niku kurang gizi. Kira-kira Bu, kita tadi kan sudah belajar tentang eksploitasi. Itu bentuk eksploitasi bukan Bu? Iya. Ya, itu adalah salah satu bentuk eksploitasi karena mempekerjakan anak di luar kemampuan dari si anak. Oke, tepuk tangan untuk Bu Friska Bu. Selanjutnya Bu Ririn silahkan sampaikan. Ya Bu, ini anaknya disuruh jualan koran Bu, sampai tidak bisa sekolah. Dia iri sama teman-temannya nggak bisa sekolah, tapi dipaksa sama orang tuanya untuk jualan koran gitu Bu. Dari cerita Bu Ririn, dari ceritanya anaknya suruh jualan koran ya Bu ya. Tapi ini dari cerita ini nggak tahu sih latar belakangnya suruh jualan koran itu orang tuanya memang nggak mampu atau memang dipaksakan untuk jualan, belum tidak jelas ya Bu ya. Tapi kalau di sini kita lihat kalau ketika si anak disuruh jualan koran itu kira-kira melakukan eksploitasi bukan Bu? Iya. Ya, iyanya kenapa kira-kira Bu Tari? Ya karena dia seharusnya sekolah. Harusnya sekolah, kok jualan koran. Ya, terus kira-kira kalau Bu Friska pendapatnya kalau jualan koran itu boleh enggak untuk anak? Enggak boleh Mbak, Nggak boleh. masih sekolah masih kecil kok. Iya, jadinya dari cerita itu bahwasanya anak itu kalau wayahe sekolah yo sekolah. Kalau misalnya menjadikan sampingan jualan koran boleh enggak? Boleh atas Sampingan. kemauan sendiri. Iya, boleh. Jadi menjadi eksploitasi ketika si anak dipaksa untuk jualan dan tidak disekolahkan, tapi bukan eksploitasi ketika si anak atas kemauan sendiri membantu orang tua. Gitu ya Bu ya, paham ya? Tepuk tangan untuk Bu Ririn. Selanjutnya untuk Bu Tari. Ya, di sini gambaran menceritakan bahwa ini seorang ibu Mbak, Iya. dengan suaminya. Nah dia itu kan punya anak. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan merawat anaknya itu dia harus bekerja sendirian. Iya. Tapi karena nggak mampu, Mm-mm. kemudian ya terpaksa anaknya itu dijual ke seorang yang tidak bertanggung jawab. Oh iya, benar sekali Bu Tari. Jadi di ceritanya Bu Tari ini Bu ditinggal bojone dan akhirnya si ibuke bingung meh ngopeni anak kanggo opo. Kayak gitu ya Bu ya. Akhirnya dia sudah kehilangan akal, akhirnya menjual ke orang. Dipikirnya itu bukan menjual awalnya Bu, dipikirnya diadopsi. Oh gitu. Dipikirnya diadopsi wong sugih, anakmu ben iso urip luwih penak. Tapi ternyata itu bukan orang yang mengadopsi tapi dijual kayak gitu. Jadi hati-hati ya Bu ya. Ini wujud eksploitasi anak bukan Bu? Salah
mendapatkan uang dengan menyerahkan anaknya pada Iya, orang lain, Mbak. iya, menyerahkan anaknya pada orang lain, diperjualbelikan. Jadi di sini ternyata ibu-ibu sudah sangat paham ya Bu ya, contoh eksploitasi yang terjadi di kehidupan nyata gitu ya Bu ya. Ibu-ibu bisa lebih hati-hati lagi untuk menjaga anak ibu masing-masing gitu ya Bu ya. Masih semangat ya, terima kasih banyak.